Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik, selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Senang sekali kembali lagi Damar Aji bakal temenin kamu di video kali ini. Dan kali ini kita bakal mengangkat tema seputar zodiak. Saya bakal reading untuk zodiak Scorpio bulan Agustus tahun 2020. Dan seperti biasa juga saya mengajak untuk Anda Scorpio, buat teman-teman yang Scorpio silahkan merapat dan dengarkan sampai selesai video ini. Kalau bisa jangan di skip karena biar kamu bisa mendengarkan keseluruhan A sampai Z. Pesan-pesan apa yang diberikan alam semesta dan Tuhan untuk Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Meskipun bukan Scorpio, saya rasa bisa saja juga mendengarkan video ini sampai dengan selesai karena siapa tahu dan mungkin bisa jadi ada sebuah pesan-pesan yang juga sama sesuai dengan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke, teman-teman, saya ingatkan juga sebelum kita lanjut ke shuffle kartu bahwa bacaan ini bersifat general reading ya. Jadi mungkin saya menarik energi secara kolektif untuk banyak orang, energi di seluruh alam semesta ini. So, ini tidak akan resonate buat semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki energi dan juga vibrasi yang sama dalam satu frekuensi yang sama, sehingga nanti orang-orang inilah yang nanti tentu akan resonate dengan semua bacaan-bacaan yang saya sampaikan. Oke, jadi buat teman-teman yang juga kepengen melakukan personal reading bersama saya, silakan aja bisa telepon atau, bukan telepon, tapi chatting ke WA yang tertera di sini ya. Karena saya tidak akan terima telepon sebelum kita buat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Dan nanti akan ada asisten saya, admin saya yang juga memberikan jawaban, juga mengatur jadwalnya semuanya. Baik teman-teman, langsung aja kita bakal kocok shuffle kartunya untuk Scorpio bulan Agustus tahun 2020. Ada pesan apa yang harus kamu simak? Ada sesuatu tanda-tanda dari alam semesta apa yang bisa kamu jadikan sebagai warning? Karena saya yakin siapapun pasti kepengen mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan, pesan-pesan dari semesta. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan pesan-pesan itu dengan berbagai cara, dengan berbagai langkah. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah pesan dari Tuhan. Ya, kadang permasalahan itu pun datang kepada kita pun sebenarnya ada makna, ada hikmah, ada pesan di balik masalah-masalah yang sedang dihadapi. Oke, sehingga disitulah sebenarnya kita harus mengurai apa sih arti pesan-pesan itu, gitu kan? Karena bagaimanapun masalah yang dihadirkan kepada kita itu sudah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, sehingga Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada kita melampaui batasan kemampuan manusia ya. Oke, itu yang harus kamu ingat. Shuffle kartu dulu Scorpio untuk bulan Agustus 2020. Energi cinta, asmara, kehidupan secara umum untuk Scorpio. Kemudian bisa jadi untuk Scorpio yang berpasangan dan juga Scorpio yang masih jomblo. Asmara yang berpasangan, asmara yang masih jomblo. Karir, bisnis, rezeki dan semuanya kita akan bacakan. Sekali lagi silahkan buat Scorpio bisa merapat ya, dan teman-teman boleh menunggu sebentar ya. Oke, baik teman-teman, untuk Scorpio di bulan Agustus tahun 2020 kita mulai bakal baca. Di sini sudah keluar 5 kartu. Seperti biasa saya ambil bacaan-bacaan simple, tapi semoga di simple ini tapi bisa memberikan makna-makna yang sangat mendalam gitu kan.
makna dan juga pencerahan yang sangat mendalam. Kartu seperti biasa hanya 5. Saya tidak terlalu banyak mengeluarkan kartu karena masing-masing dari kartu yang sebenarnya sudah masing-masing dari kartu sebenarnya sudah membuat bisa memberikan banyak pesan, banyak pertanda atau banyak hal yang bisa kita baca, sehingga dengan adanya 5 kartu saya rasa sudah cukup simple, tapi berharap saya bisa padat ya untuk hasil dari bacaan tersebut. Oke, di sini ada Two of Swords ya, ada 2 pedang. Di mana 2 pedang ini ada energi yang saya rasakan dan yang saya tangkap di sini bahwa untuk teman-teman yang Scorpio di sini sepertinya sedang berada dalam kondisi yang bimbang, bingung, galau ya. Kebingungan dan kebimbangan ini tentunya sudah dirasakan dari beberapa waktu sebelum saat ini kamu mendengarkan ya. Oh ya, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk bacaan ini ya tidak hanya berlaku dari Agustus saja, tapi juga bisa Agustus, September, Oktober, November ya, atau bahkan mungkin bisa 6 bulan ke depan pun masih bisa dan masih berlaku, karena energinya saya setting untuk 6 bulan ke depan ya, atau 3 sampai 6 bulan ke depan. Biasanya bisa ketariknya itu sudah dari 3 bulan sebelumnya, jadi berarti bisa dari Mei, Juni, Juli ya, Mei, Juni, Juli, terus Agustus ini adalah ibarat kata bulan H-nya atau hari H-nya. Agustus berarti September, Oktober, November ya, jadi sekitar 3 bulan sebelumnya sama 3 bulan sesudahnya, atau 3 bulan ke depan, atau bahkan bisa sampai 6 bulan ke depan setelah bulan Agustus. Oke, Two of Swords di sini menunjukkan bahwa energi yang sedang kamu rasakan adalah ada semacam kebimbangan-kebimbangan yang saat ini sedang kamu rasakan. Kamu mengalami satu kondisi di mana ada semacam kebingungan yang kamu rasakan, dan itu agak-agak kompleks ya. Kalau saya rasakan ada kompleks ya. Kompleksnya kenapa? Ini sepertinya berkait antara satu dengan yang lain, saling berhubungan. Kamu mengalami satu kondisi di mana kehidupan kamu secara keseluruhan ya, berarti meliputi asmara, percintaan asmara, terus kemudian pekerjaan kamu juga, bisnis, karir dan sebagainya, berhubungan juga dengan itu semuanya. Kamu mengalami satu hambatan-hambatan yang sampai sekarang masih kamu rasakan juga ya, atau bisa jadi ada yang baru mengalami kondisi tersebut, atau bahkan mohon maaf ya akan mengalami hal tersebut. Tapi gak usah khawatir, saya selalu mengatakan bahwa di balik kejadian masalah yang sedang menimpa kita, pasti Tuhan memberikan hikmah dan juga pelajaran di balik semua itu. Maka dari itu, dengan adanya pembacaan kartu tarot seperti ini bisa dijadikan sebagai pencerahan maupun warning buat kita semuanya, agar kita bisa mendapatkan sesuatu atau pencerahan dan solusi juga. Nah, di kondisi ini kamu kadang-kadang seperti merasa sendiri ya. Jadi situasi seperti ini untuk si Scorpio ini sering merasa seperti sendiri, bahkan lebih banyak sekarang menarik diri. Kalau saya rasakan ini, bahkan kalau ketemu orang lain, teman atau siapapun, itu cenderung nggak terlalu suka ya, karena sekarang ini Scorpio lebih banyak menarik diri, menutup diri dari dunia luar, karena ada sesuatu yang memang masalah yang sampai saat ini atau bahkan sekarang ini sedang kamu hadapi. Saya boleh dibilang sepakat-sepakat aja teman-teman, karena itu adalah efek dan akibat dari kondisi tersebut. Seseorang bisa menarik diri atau menutup diri. Cuma pesan saya, jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Karena apa? Ketika kita terlalu lama menutup diri, kita terlalu lama menarik diri, itu sama saja kita sedang menutup jalan solusi atau jalan rezeki bagi kita juga. Jadi saran saya, tetaplah berhubungan dengan teman-teman, berhubungan dengan relasi-relasi kamu dan semuanya, agar rezeki juga terbuka. Karena gini, kita bicara rezeki itu kan berarti tidak hanya berhubungan dengan materi, tapi peluang pekerjaan gitu kan, informasi bagus, ada peluang dan kesempatan yang bagus, informasi yang kita dapatkan itu pun juga rezeki. Satu hal yang jangan lupa juga, rezeki sekali lagi tidak harus berhubungan dengan materi atau uang. Kamu diberikan sehat saja itu juga merupakan rezeki dari Tuhan yang tidak ternilai harganya ya. Jadi saya rasa untuk di kartu pertama ini, kamu serasa sekarang saya lihat rasanya kamu lebih banyak menarik diri ya, menutup diri, menarik diri, sehingga saya pikir kamu harus mendapatkan pencerahan, dan mendapatkan pencerahan sekali lagi kamu harus segera membuka diri. Lalu setelah membuka diri, apa yang harus kamu lakukan? Seperti di kartu kedua ya, di kartu kedua di sini ada The Fool ya. The Fool ini adalah mengajak kamu untuk melangkah lebih
katakanlah melangkah lagi atau melakukan langkah awal lagi di mana kamu harus membangkitkan diri dari keterpurukan ini, ya, agar kamu tidak terus-terusan mengalami kondisi tersebut berkepanjangan atau terlalu lama, ya, karena dengan menutup diri justru itu akan memperlambat solusi datang. Dan dengan membuka diri, maka semuanya akan menjadi lebih cepat datang kepada kehidupan kamu, karena kamu bisa ketemu banyak orang, mendapatkan referensi macam-macam, mendapatkan informasi yang bagus, yang positif gitu ya, sehingga kamu juga paling tidak ada pencerahan-pencerahan. Karena kalau menutup diri, energinya itu ngebrundel ya, ngebrundet gitu. Jadi kalau misalnya kamu terlalu banyak menutup diri, berarti semakin lama semakin ngebrundet energinya. Semakin energi ngebrundet, berarti kondisi kamu akan semakin memburuk. Nah, kamu harus mengurai energi itu. Salah satu langkah mengurai energi itu, membongkar energi itu adalah dengan membuka diri. Jangan menarik diri lagi, membuka diri, hadirkan diri kamu apa adanya, gitu kan, dengan menerima segala macam yang sedang terjadi. Di sini kamu melangkah lagi dengan rasa optimis yang harus kamu bangun mulai dari sekarang. Ya, temuilah teman-teman kamu, bertemulah dengan mereka, ya, ngobrol, nongkrong dan sebagainya. Tapi obrolannya adalah obrolan yang positif, ya, nongkrong yang positif. Oke, jadi di kartu kedua pesannya seperti itu, sehingga kamu bisa lebih melangkah lagi, lebih jauh lagi, karena di sini selain kamu gini, dalam situasi yang tidak baik, misalnya berhubungan juga dengan finansial, gitu kan, tentu harus ada sesuatu yang kamu lakukan. Tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Itu kalau dari sisi kehidupan, dan ditilik dari sisi finansial maupun pekerjaan atau bisnis kamu juga. Tapi di sini sebenarnya saya menangkap juga ada energi yang berhubungan dengan asmara kamu juga, bahwa di kartu pertama ini, Two of Swords ini adalah gambaran situasi dan kondisi kamu. Sepertinya lagi ada masalah dengan seseorang, ya, ada masalah dengan pasangan kamu. Bisa jadi ini telah banyak kesalahpahaman. Saya melihat bahwa energi kamu dengan pasangan kamu sudah tidak harmonis lagi, gitu kan. Nah, apapun situasi dan kondisi kamu dengan pasangan kamu, di sini otomatis juga kamu harus melangkah lagi seperti pesan tadi yang sudah saya sampaikan. Melangkah lagi dengan penuh keyakinan, gitu kan. Hati-hati juga karena di depan ini ada jurang yang harus kamu waspadai agar kamu tidak kejeblos ke dalam lubang yang sama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Dan di kartu ketiga ada Knight of Pentacles, ya. Berarti di sini pesannya adalah Scorpio harus bekerja keras, lebih keras lagi daripada biasanya, gitu kan? Karena apa? Untuk merubah suatu keadaan, kamu harus benar-benar bangkit, ya, dan bekerja keras. Terus untuk merubah suatu kondisi, harus melakukan perubahan-perubahan agar terjadi kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kamu. Artinya, jangan lagi berpangku tangan, jangan lagi bermalas-malasan, ya. Bukan berarti ngoyo di sini, bukan. Tetapi yang namanya keadaan lagi gak bagus, maka kamu harus banyak bergerak, ya. Prinsipnya gini, teman-teman, kalau misalnya kamu banyak menarik diri, kemudian tidak banyak bergerak, mengurung diri, itu energi semakin ngebrundet, ya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, harus diurai dengan cara apa? Kamu di sini harus move, ya, harus bergerak, harus melangkah lagi, bertemu dengan banyak orang, menciptakan peluang baru, gitu kan? Karena di situ dengan banyak ketemu orang, ketemu teman, ketemu relasi, maka di situ akan ada banyak peluang-peluang rezeki yang bisa kamu ambil. Nah, terlebih pesannya lagi adalah bekerja keras, rajinlah, gitu kan? Move on, ya. Karena kalau misalnya kamu bekerja keras, move on, saya yakin sekali pasti akan ada kemajuan-kemajuan yang segera kamu dapatkan dalam waktu yang tidak lama. Pesan kartu ketiga seperti itu, dan sekarang kita ke kartu keempat, The Devil. Oke. Ini saya merasakan untuk kamu yang sudah berpasangan, ya, hampir ada hubungannya dengan kartu pertama. Sepertinya ada energi yang kurang bagus kamu dengan pasangan. Ada semacam kayak gangguan. Gangguan itu bisa berarti dari diri sendiri, dari faktor internal, maupun juga dari faktor eksternal.
Faktor internal itu berarti berhubungan dengan kamu dan pasangan kamu mengalami satu kondisi yang tidak sejalan, tidak satu energi lagi, tidak satu frekuensi lagi, pemahamannya berbeda, visi misinya juga berbeda, dan itu menimbulkan gangguan-gangguan yang bersifat internal. Kemudian kalau gangguan yang bersifat eksternal berarti ada pengaruh-pengaruh orang dari luar. Jadi artinya pasangan kamu berarti terpengaruh oleh orang lain, ya. Orang lain itu bisa jadi adalah temannya, sahabatnya, atau bahkan orang lain dalam tanda kutip orang ketiga. Ya, ini hanya sekedar warning saja agar kamu tidak terlena, agar kamu tidak lengah gitu ya. Jadi saya berikan warning, dan kebetulan pesan kartu yang keluar adalah The Devil. Ya. Di sini dia menunjukkan bahwa ada situasi dan kondisi yang memang harus kamu waspadai. Ya. Dan sepertinya kamu mengalami suatu kondisi yang bisa dibilang halangan. Halangannya begini, gini teman-teman, perlu saya sampaikan juga ya, situasi dan kondisi sebuah rumah tangga, ini kan pasangan berarti sudah rumah tangga. Dalam kondisi yang tidak harmonis, sebuah rumah tangga pasti dampaknya akan berimbas kepada usaha, ya, atau karir. Jadi kalau misalnya ternyata usaha kamu nggak bagus, berantakan, itu bisa jadi karena sumber permasalahannya adalah hubungan kamu dengan pasangan kamu sendiri. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia bingung kenapa usaha gue ngedrop gitu kan, kenapa rezekinya semakin seret dan sebagainya. Dia tidak menyadari bahwa penyebab itu semuanya adalah karena adanya kondisi dan situasi kamu dengan pasangan kamu yang tidak harmonis, atau ada permasalahan yang belum beres. Jadi artinya adalah apa? Secara internal kamu belum beres. Jadinya apa? Jadinya hubungan kamu jadi kacau dan semrawut seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kondisi keluarga atau hubungan dengan kondisi dengan pasangan kamu itu juga sangat mempengaruhi kepada hal-hal lain, yaitu usaha, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Itu yang harus kamu sadari. Maka Devil ini menunjukkan bahwa dalam keluarga kamu atau pasangan kamu itu sepertinya ada gangguan yang datang dari faktor internal maupun eksternal juga. Ya, sudah saya jelasin tadi di depan. Nah, halangan ini harusnya kamu rilis, harus kamu buang, harus kamu selesaikan. Jadi intinya segala persoalan yang ada harus segera diselesaikan. Jangan ditumpuk, jangan ditunda, atau jangan digantung. Maka dari itu gini teman-teman, banyak orang-orang ya yang menggantung masalahnya. Misalnya ada banyak cowok-cowok itu yang menggantung masalahnya ke ceweknya gitu kan. Itu sebenarnya nggak bagus juga buat cowoknya itu sendiri. Karena berarti dia belum menyelesaikan satu masalah yang ada dalam kehidupannya. Dan itu bisa jadi berdampak pada kehidupan si cowok itu sendiri. Maka ketika misalnya kita masih menyimpan suatu masalah dan belum selesai, belum beres gitu kan, maka itu sebetulnya akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Ya, jadi pesan saya buat Scorpio yang berpasangan, selesaikan masalah kamu dengan baik, apabila perlu menjadi harmonis lagi, menjadi baik lagi, karena itu adalah sumber kekuatan, dimana ketika kamu harmonis dengan pasangan kamu, maka energinya akan semakin bagus, dan itu akan berdampak pada kehidupan kamu, berdampak kepada rezeki kamu juga, kesehatan kamu juga, bahkan kedamaian, ketenangan pikiran kamu itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi itu, gitu loh. Persoalannya begini teman-teman, kadang-kadang terjebaknya adalah oleh ego, gitu kan? Ego masing-masing yang tidak mau saling mengalah, tidak mau saling memperbaiki, sehingga merasa bahwa dirinya paling benar, gitu kan? Di sini yang sedang kamu alami seperti itu. Ya, jadi saya pikir kondisi-kondisi seperti ini pun dibutuhkan orang ketiga sebagai mediator ya, untuk memediasikan kamu dan pasangan kamu sehingga bisa ada obrolan yang baik ya, seperti itu. Cuma memang sekali lagi bahwa saya sering melihat ketika pasangan yang sudah berantemnya luar biasa itu masing-masing egonya sangat tinggi dan masing-masing tidak mau mengalah, gitu kan? Padahal mengalah itu, kalau kamu sudah tahu, mengalah itu adalah untuk menang, gitu kan? Mengalah itu bukan berarti kalah. Karena sebenarnya di situ ada sesuatu yang kamu dapatkan, energi baru. Ketika kamu mengalah, kamu mendapatkan energi baru yang mungkin di luar dugaan, gitu kan? Nah, energi baru tersebut akan mendatangkan suatu keajaiban-keajaiban dari Tuhan dan juga alam semesta yang akan membantu memberikan solusi maupun jalan keluar
yang memberikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang kamu hadapi. Sebenarnya seperti itu. Oke? The Devil. Oke, jadi buat teman-teman Scorpio, sampai kemudian kartu terakhir di sini ada The Sun, gitu kan? Pesan The Sun adalah di sini harus kamu bangkitkan energi, antusiasme, semangat baru, ya, optimisme bahwa semua ini bakal terlewati dan juga bakal bisa kamu lalui, ya, bisa kamu perbaiki juga kalau memang itu hubungannya sama pasangan kamu juga. Dan ingat ya, kalau misalnya kamu ada masalah dengan pasangan kamu, jika semuanya sudah diperbaiki, maka itu akan berimbas kepada masalah-masalah yang lain, mungkin hubungannya dengan keuangan, gitu kan, karir, pekerjaan, atau bisnis, itu semuanya akan menjadi membaik, gitu kan. Tapi kalau kamu biarkan, ya biasanya itu akan menjadi tumpukan-tumpukan seperti bola salju, ya, yang semakin lama semakin membesar. Ketika masalah semakin besar, nah energi kamu semakin kecil, itulah yang kemudian membuat kamu terpuruk, membuat kamu jatuh, dan sebagainya seperti itu. Oke? The Sun mengajak kamu untuk membangkitkan energi yang ada di dalam diri kamu juga, membangkitkan rasa semangat yang ada di dalam diri kamu, perasaan-perasaan gembira yang harus kamu bangkitkan juga, dan ketika nanti kamu berhasil mendapatkan semua itu atau berhasil melakukan semua itu, maka akan muncul energi baru, optimisme, semangat baru, dan kemudian disitulah terjadi atau muncul kepercayaan baru dari orang-orang di sekitar kamu, termasuk pasangan kamu juga, ya. Jadi maka dari itu pesan dari The Sun ini, bersemangatlah, ya, dengan cara apapun, gitu kan. Kamu boleh ngobrol sama teman-teman yang satu frekuensi, yang saling mendukung, gitu kan, sehingga kamu di situ mendapatkan juga semangat baru. Boleh kamu juga mencari guru spiritual, kamu mencari guru, mencari seseorang yang dianggap lebih mampu dan bisa memberikan pencerahan-pencerahan, silahkan aja, gitu kan. Dari situ kamu bisa mendapatkan solusi-solusi ketenangan pikiran dan juga batin, kedamaian hati, sehingga kamu bisa melangkah lebih bagus lagi, membuat kemajuan-kemajuan lagi dalam kehidupan kamu. Kurang lebih seperti itu teman-teman, pembacaan untuk Scorpio bulan Agustus tahun 2020. Dan ingat, masa berlaku ini bisa sampai 6 bulan ke depan, dari Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sampai mungkin Februari, Januari lah paling tidak, ya. Oke, buat teman-teman yang kepengen juga melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja kamu bisa menghubungi ke nomor yang tertera di sini, atau juga bisa kamu lihat deskripsinya terlebih dahulu. Kamu bisa lihat program-programnya di situ apa saja. Oke? Dan satu hal buat teman-teman yang barusan mampir di channel ini, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, satu hal yang jangan lupa, lakukan hal baik dalam hari ini dengan cara yang sederhana, yaitu subscribe channel Damar Aji. Nah setelah itu, perhatikan apa yang terjadi atau keajaiban apa yang bakal datang dalam kehidupan kamu. Oke? Saya Damar Aji, sampai jumpa.